Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer yang tentang At-Tahrir wa At-Tanwir karya dari Ibnu Asyur. Nah, pertama kita lihat dari biografi dari Ibnu Asyur. Bahwasanya Ibnu Asyur ini yang nama lengkap beliau adalah Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur, dan beliau lahir pada sekitar tahun 1296 Hijriah atau 1879 Masehi di kota Tunisia. Beliau merupakan dari keluarga terpandang yang dikenal dengan keturunan ulama yang besar. Keluarganya memiliki tradisi panjang dalam ilmu pengetahuan agama dan pendidikan Islam. Sedangkan lingkungan beliau keluarganya yang sangat religius dan ilmiah ini membentuk karakter dari Ibnu Asyur itu sendiri dari kecil, sehingga ia tumbuh dalam suasana yang sangat dekat dengan kitab Turat atau kitab-kitab klasik dan tradisi keilmuan Islam. Nah, kita lihat dari pendidikan formalnya, beliau ini menempuh di sekolah Al-Jami' Az-Zaitunah, merupakan sebuah universitas Islam tertua dan paling berpengaruh di Afrika Utara, yang sejak lama menjadi pusat pengembangan ilmu tafsir, fikih, hadis, dan maupun bahasa Arab. Nah, karir akademik beliau berkembang pesat setelah ia menamatkan pendidikannya. Ibnu Asyur dipercaya menduduki berbagai jabatan penting, di antaranya sebagai pengajar utama di Universitas Az-Zaitunah. Kemudian ia diangkat, dan beliau pun pernah diangkat sebagai rektor di Universitas Az-Zaitunah tersebut. Nah, selain sebagai akademisi dan Ibnu Asyur sebagai seorang pemikir pembaharu, dia berusaha menghubungkan tradisi klasik Islam dengan tantangan modernitas. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh realitas sosial politik yang dialami masyarakat Tunisia pada masa penjajahan Prancis. Karena itu, gagasan beliau tidak hanya bersifat normatif, teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan konteks masyarakat. Karya-karya beliau sangat banyak dan beragam, namun yang paling monumental adalah kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir yang ditulis dalam sekitar 30 jilid. Kitab ini dianggap sebagai satu karya tafsir modern yang sangat berpengaruh karena menggabungkan ke dalam analisis bahasa, keluasan keilmuan, serta keberanian dalam melakukan ijtihad terhadap persoalan kontemporer. Ibnu Asyur beliau wafat sekitar pada tahun 1393 Hijriah atau sekitar 1973 Masehi. Meskipun telah tiada, warisan intelektual beliau terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi ulama serta akademisi setelahnya. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya itu tentang latar belakang atau penulisan kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Kitab Tahrir wa Tanwir ini merupakan karya Ibnu Asyur yang ditulis dalam kurun waktu yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 4 tahun. Proses ini menunjukkan keseriusan beliau, ketelitian beliau, dan keleluasan wawasan penulis dalam merumuskan sebuah tafsir yang tidak hanya bersandar pada tradisi klasik, tetapi juga berupaya menjawab tantangan intelektual dan sosial pada zamannya. Nah, Ibnu Asyur menulis kitab tafsir ini dengan latar belakangan kecintaan beliau kepada Islam dan umat Islam. Agaknya Ibnu Asyur mengingatkan ajaran Islam itu berkembang disebabkan Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang mengembangkan ajaran Islam dengan cara menjelaskan kepada masyarakat apa yang dikandung oleh ajaran Islam itu tersendiri. Harapan Ibnu Asyur dalam menafsir Quran ini mampu memberi pengaruh kepada masyarakat seperti dari segi akhlak, pemahaman, keagamaan, serta wawasan mereka. Beliau menginginkan umat Islam menyadari bahwa Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang mereka temukan di dunia ini, sebagai bukti yang dapat dilihat dari keindahan gaya bahasa serta rahasia-rahasia kebahasaan yang dikandung oleh Al-Quran tersendiri.
Selain itu, Ibnu Asyur dengan karyanya tersebut tidak bermaksud menjadi ulama yang bangga dengan kelebihan yang dimiliki, tapi tetap menjadi ulama ikhlas bagi mengembangkan ajaran Islam. Selanjutnya ada beberapa faktor melatar belakangi penulisan kitab Al-Tahrir wa Tanwir ini. Yang pertama adalah kondisi umat Islam yang terpuruk. Nah, Ibnu Asyur menyaksikan di zaman itu terjadinya kemunduran umat Islam di bawah kolonialisme Barat. Kelemahan politik, ekonomi, dan intelektual menjadi faktor penting yang mendorong untuk menghadirkan tafsir Al-Quran yang dapat membangkitkan kesadaran umat dan meneguhkan kembali identitas keislaman. Yang faktor yang kedua, kebekuan pemikiran dalam dunia tafsir. Pada masanya, banyak karya tafsir yang cenderung mengulang-ulang penjelasan klasik tanpa inovasi metodologis. Beliau ingin menyajikan tafsir yang lebih hidup, dinamis, dan kontekstual. Maka oleh karena itu, beliau berusaha menggabungkan kekayaan tradisi klasik dengan pendekatan baru yang memperhatikan maqasid al-syairah, linguis bahasanya, serta problematika masyarakat modern. Nah, adapun faktor yang ketiga, dorongan intelektual pribadi. Sebagai seorang ulama, beliau juga pemikir pembaharu. Beliau merasa ini merupakan tanggung jawab moral dan intelektual untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad. Nah, sedangkan metode dari kitab Tahrir wa Tanwir ini, metode dalam penyusunan At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur menggunakan metode tahlili, yaitu menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Namun tidak sekedar mengikuti pola tradisional, melainkan diperkaya dengan pendekatan bahasa, historis, dan rasional. Setiap ayat dianalisis dari segi bahasa, struktur, serta hubungan dengan ayat lain, baik dalam satu surah maupun dalam keseluruhan Al-Quran. Nah, beliau juga menekankan pendekatan maqasid syariah yang jarang dijumpai pada kitab-kitab lainnya, kitab-kitab tafsir sebelumnya. Dia tidak hanya berhenti pada makna literal, melainkan berusaha mengalih tujuan syariat maqasid agar pesan Al-Quran ini lebih aplikatif atau lebih sampai dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, sedangkan corak utama tafsir Tahrir wa Tanwir ini adalah al-adabi ijtimai, sosial kemasyarakatan. Ibnu Asyur menaruh perhatian sangat besar pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan sosial, pendidikan, hukum, kebudayaan, dan hubungan antara umat beragama. Tafsir beliau menekankan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang mampu membimbing manusia membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Di dalam tafsir ini, corak filsafat juga dapat ditemukan, terutama ketika Ibnu Asyur membahas isu-isu filosofis dan teologis. Meski tidak dominan, corak ini memperlihatkan keterbukaan pemikiran beliau terhadap perkembangan filsafat Islam maupun peradaban intelektual modern. Mungkin nggak hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.